Pastor Dr. Hermanus Andreas Mayong Acin OFM Cup, memimpin misa ulang tahun ke-63 Bruder Stepanus OFM Cup. Pada pukul 19 WIB, Minggu, 28 September 2025. Hermanus Andreas Mayong Acin, staf pengajar Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Mayong didampingi Pastor Heliodorus Herman OFM Cup, Pastor Pionius Hendi OFM Cup dan Pastor Inosensius Yalim OFM Cup. Misa digelar di Sekretariat Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak, FRKP, Jalan Purnama, Gang Purnama 91B, Pontianak Selatan. Hadir dalam misa anggota komunitas FRKP. Anggota FRKP beragama Muslim, datang sesudah misa kudus. Stepanus Paiman, Ketua FRKP, menangani karya sosial karitatif lintas budaya Keuskupan Agung Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Fungsi utama Bruder dalam gereja Katolik adalah sebagai pria awam yang membaktikan hidupnya dalam komunitas religius. Stepanus Paiman bergabung dalam Ordo Fratrum Minorum Capucinorum atau OFM Cup, Provinsi Pontianak, Kalimantan Barat. Bruder bukan ditahbiskan menjadi imam atau pastor, dengan kaul kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Bruder memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial lintas budaya, serta karya-karya yang mendukung komunitas gereja. Meskipun tidak memimpin ekaristi, memimpin misa atau memberikan sakramen, Bruder adalah saksi Kristus yang hidup melalui perbuatan nyata, khususnya melayani terpinggirkan tanpa melihat latar belakang seseorang. Secara hukum, orang kaya tersebut tidak melakukan kesalahan. Ia tidak melukai Lazarus, ia juga tidak mengusir Lazarus. Namun mengapa ia dipersalahkan? Karena orang kaya itu punya kesempatan untuk berbuat baik, tetapi ia tidak berbuat apa-apa. Kita tidak dapat menyebut diri sebagai orang baik hanya dengan menghindari perbuatan-perbuatan jahat, melainkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita diminta untuk keluar dari diri kita dan berbuat sesuatu untuk orang lain. Bruder Steph yang merayakan ulang tahun pada hari ini atas cara tertentu berusaha keluar dari dirinya dan berbuat sesuatu yang baik bagi masyarakat dengan merintis berdirinya Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak ini. Forum ini sudah lama berdiri dan bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, pembinaan kaum muda, perlindungan hukum, pelestarian lingkungan hidup, serta aneka karya lainnya. Bruder yang pernah magang di ISJ, Institut Sosial Jakarta ini, menghayati panggilan sebagai saudara Kapusin, be a brother for all, menjadi saudara bagi semua dalam hidup dan karyanya. Dia dalam segala keterbatasannya berhasil merangkul para relawan dan pejuang kemanusiaan tanpa memandang ras, agama, dan suku. Kalau perhatikan di belakang suster itu Robi, sudah lama saya kenal dia. Dia Muslim, kutu-kutu jadi pastor, enggak juga. Penyanyi hebat. Dia bergaul dengan semua golongan. Mereka yang terlibat juga berasal dari aneka profesi yang berbeda. Ada beberapa pengacara dan praktisi hukum, dokter, pengusaha, pedagang, petani, satpam, tukang parkir, dan lain sebagainya. Mereka memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang membutuhkan, teristimewa mereka yang lemah dan kecil. Mereka turut menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa tanah dan penebangan pohon yang dilakukan secara ilegal. Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak ini juga
cukup banyak membantu pasien yang memerlukan darah dengan mendonorkan darah di PMI, terlibat untuk meringankan penderitaan mereka yang menjadi korban banjir, gempa, dan tsunami. Tidak sedikit juga orang dari luar kota di Kalimantan Barat yang merasakan uluran tangan dari forum relawan ini. Lewat pelayanan yang mengantar jenazah dengan ambulans dari Pontianak sampai ke tujuan. Hari ini teman serumah Bruder Pak Ali Chandra tidak hadir di sini karena beliau mengalami kecelakaan setelah mengantar jenazah keluar kota. Mereka membina kaum muda lewat olahraga bela diri, sehingga selain terbina mentalnya, beberapa dari anak muda ini berhasil memenangkan kejuaraan karate, baik di tingkat daerah maupun nasional. Beberapa lokasi tanah mendapat sentuhan tangan dari para relawan melalui kegiatan penanaman pohon. Dalam menangani karya sosial karitatif, Stepanus Paiman berpegang teguh pada spiritualitas Santo Fransiskus dari Assisi, pendiri OFMCAP. Santo Fransiskus dari Assisi menganut spiritualitas lingkungan atau ekologi. Dengan melihat seluruh ciptaan sebagai saudara dan saudari yang berasal dari satu pencipta yang sama. Prinsip utamanya adalah kasih dan rasa hormat terhadap alam, bukan hanya untuk kepentingan manusia, melainkan karena nilai inheren setiap makhluk sebagai tanda kehadiran Tuhan. Menekankan gaya hidup sederhana, pertobatan ekologis, dan mewujudkan persaudaraan universal antara manusia dan alam. Stepanus Paiman dan Uskup Sintang, Monsinyur Samuel Oton Sidin OFMCAP, menata kawasan konservasi Rumah Pelangi seluas 100 hektar. Hutan Rumah Pelangi adalah kawasan hutan konservasi di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Dulu merupakan tanah gersang dan kini telah dihijaukan melalui program pelestarian. Menghantarkan Samuel Oton Sidin, mengantongi penghargaan Kalpataru dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jakarta, Selasa, 5 Juli 2012. Stepanus Paiman, siapkan pelayanan mobil ambulan keluarga kurang mampu, menjemput dan atau pengantar orang sakit masuk rumah sakit. Sabtu, 27 September 2025, mobil ambulan FRKP mengantar jenazah dari Pontianak ke Putusibau, Kabupaten Kapuas Hulu. Mengalami kecelakaan lalu lintas di Manis Raya, Kabupaten Sintang, dalam perjalanan pulang ke Pontianak. Tuhan melindungi Matali Chandra, seorang muslim yang taat, sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Santo Antonius Pontianak, dalam kondisi stabil. Pelayanan kemanusiaan FRKP membuat Stepanus Paiman merehabilitasi masjid di Sumatera Barat dan Aceh, korban bencana tsunami tahun 2004. Tiada kesuksesan tanpa perjuangan, tiada kebahagiaan tanpa pengorbanan. Ungkapan bijak ini pasti dialami oleh Bruder Stepanus Paiman. Karya-karya yang ditanganinya pasti tidak selalu berjalan mulus. Salib, tantangan, perjuangan, dan bahkan pengorbanan silih berganti menyertai hidup dan pelayanannya. Karya tanpa pamrih ini menghadapi tantangan tersendiri, juga berkaitan dengan kekurangan sumber daya. Tetapi Bruder yang selalu percaya pada penyelenggaraan ilahi, keberanian untuk mencintai dan mengatakan kebenaran terkadang mendapat tantangan, bahkan mungkin ancaman dari pihak-pihak tertentu yang membenci kebenaran. Keteguhan hati dan iman sangat diperlukan. Dalam segala keterbatasan, Bruder telah berupaya memupuk hidup rohaninya lewat doa pribadinya, maupun penerimaan sakramen-sakramen khususnya Ekaristi. Dan inilah yang kiranya menjadi kekuatan bagi Bruder untuk berkanjang dalam hidup dan panggilannya sebagai saudara Kapusin, menjadi tanda unggul di dalam persaudaraan, serta semakin berbuah dalam karya yang ditanganinya. Sama dengan imam atau pastor, seorang bruder, seperti Stepanus Paiman,
masuk dalam kategori memilih hidup selibat demi kerajaan Tuhan. Selibat adalah keadaan tidak menikah, dikaitkan dengan komitmen religius atau spiritual, terutama di gereja Katolik untuk para klerus dan anggota ordo religius, yang berarti menolak pernikahan demi melayani Tuhan secara penuh. Kehidupan selibat dalam tradisi gereja Katolik bisa dipilih karena alasan pribadi. Selibat demi kerajaan Tuhan dalam tradisi gereja Katolik, penolakan sukarela terhadap perkawinan, terutama di kalangan pelayan gereja, demi penyerahan diri yang total kepada Allah untuk melayani kerajaannya. Pilihan ini didasarkan pada ajaran Yesus dalam Matius pasal 19 ayat 12. Menunjukkan orang memilih untuk tidak menikah agar dapat fokus pada pelayanan spiritual dan pengabdian yang murni kepada Tuhan. Mengajak semua orang yang percaya kepada Kristus untuk menghayati nilai-nilai Injili dengan baik dalam hidupnya. Timotius yang disapa oleh Paulus sebagai manusia Allah diajak untuk menjauhi semua kejahatan, mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Di samping itu, hidup kudus tanpa celah haruslah dimiliki oleh setiap orang. Dan semua itu dapat berhasil kalau orang mengandalkan Yesus di dalam hidupnya. Bruder masuk dalam kategori selibat di dalam tradisi gereja Katolik, karena mereka mengucapkan kaul kemurnian atau selibat. Berarti mereka tidak menikah dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kehidupan selibat salah satu dari 3 kaul utama, kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan, diucapkan para religius gereja Katolik, termasuk bruder. Hidup selibat memampukan seseorang untuk menyerahkan diri secara total kepada Kristus, mengasihinya dengan hati yang tidak terbagi. Memampukan seorang biarawan seperti Stepanus Paiman, meneladani Kristus yang mengasihi gereja sebagai mempelainya. Dengan tidak memiliki keluarga sendiri, para pelayan Tuhan hidup selibat mencurahkan seluruh waktu, energi, dan perhatian melayani sesama. Selibat menjadi tanda dari realitas surgawi, di mana manusia tidak lagi menikah, melainkan hidup dalam persatuan penuh dengan Tuhan. Ini mengingatkan umat beriman akan tujuan akhir hidup, yaitu kerajaan Tuhan. Informasi lebih lanjut hubungi website biotv.com.